Pencarian lotre jackpot Bucaba berakhir sia-sia setelah dompet berwarna merah muda itu kosong tanpa isi. Bucaba sempat murka karena kedua anaknya tak bisa akur. Tim Ong melakukan berbagai upaya untuk menyatukan kakak beradik itu lagi. Mereka melakukan pencarian lanjutan, namun amplop tiket berisi lotre itu justru ditemukan oleh Luk Chang. Dengan insting pencuri yang sangat kuat, Luk Chang langsung mengambil tiket di dalam dan membawa Tupom kabur dari rumah Bucaba. Di waktu yang sama, Tom menggunakan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya pada Tip. Ia mendesak Tip untuk menerima cinta darinya tanpa memedulikan perasaan Ong. Apakah Tom berhasil merebut hati Tip dari rekan kerjanya sendiri? Berikut ceritanya. Setelah berdebat panjang dengan Tupom, akhirnya Luk Chang berhasil membujuk gadis itu agar ikut dengannya pergi meninggalkan tim properti Ong. Mereka mengendap perlahan agar tidak ketahuan oleh orang lain. Saat berjalan keluar dengan gelagat yang mencurigakan, Todd langsung menodong tiket lotre ibunya di saku pakaian Luk Chang. Ternyata Todd sudah mengetahui akal licik Luk Chang yang gemar memanfaatkan kesempitan. Di waktu yang sama, Tip masih berada di pangkuan Tom yang tiba-tiba menyatakan cinta. Tang mendesak Tip untuk menerima Tom sebagai kekasih. Tip hanya diam mengetahui ada energi besar yang mengintimidasi. Ternyata energi itu berasal dari tubuh Ong yang marah melihat sikap Tom. Sebelum terjadi pertikaian besar, Tom berkata ada pria lain yang suka pada Tip dengan perasaan yang lebih besar dari perasaannya sendiri. Tom mengungkapkan bahwa keberadaan Tip telah membuat pria itu terus berjuang dan berubah menjadi lebih baik lagi. Tom menoleh ke arah Ong dengan tatapan tajamnya, di mana Tip ikut menatap juga. Ong jadi salah tingkah dan tak sanggup berkata-kata. Teriakan Todd terdengar dari depan rumah mengatakan bahwa Luk Chang mencuri lotre jackpot itu. Mereka semua lari turun ke bawah, di mana Todd sibuk mencengkram tubuh Luk Chang agar tidak kabur. Todd menegaskan jika ia melihat Luk Chang mengambil sesuatu dari amplop merah muda yang berada di altar Buddha. Ia yakin isi amplop itu adalah lotre jackpot milik ibunya. Meski sudah ketahuan, Luk Chang masih berusaha mengelak dan berkata jika ia tidak mencurinya. Todd meminta Luk Chang untuk mengeluarkan isi saku kemeja. Karena keduanya terbongkar, Luk Chang memberi kode pada Tupom untuk segera kabur dan melarikan diri. Nasnya, Luk Chang dan Tupom lari ke arah berlawanan hingga saling bertubrukan. Tang dan Todd mengambil paksa tiket lotre itu dari kantong kemeja Luk Chang sebagai bukti konkret dari percobaan pencurian. Ong sama sekali tak menyangka Luk Chang bisa melakukan hal buruk seperti itu. Arwah Caba sampai murka dan mengumpat karena tak terima lotrenya dicuri. Tang sempat menuduh Tim Ong sebagai pencuri yang berkedok membantu. Tip meminta waktu untuk membahas pengkhianatan Luk Chang dan film pun dimulai. Mereka kembali ke kantor untuk menginterogasi Luk Chang atas kejahatan yang baru saja ia lakukan. Pria itu masih mengelak dan berkata bahwa Todd salah paham kepadanya. Luk Chang bahkan berkata jika Tupom tidak tahu apa-apa. Ong tak menyangka jika karyawannya bisa bertindak egois hingga merusak reputasi perusahaan mereka sendiri. Ong mengaku tak sanggup untuk bekerja sama dengan orang yang berjiwa kriminal. Ia meminta Tupom dan Luk Chang untuk segera meninggalkan tim dan keluar atas kemauan mereka sendiri. Malam harinya, Tip dan Ong menemui anak Bucaba untuk meminta maaf atas kesalahan anggotanya. Ia menyerahkan tiket lotre itu yang langsung diambil oleh Tang. Pemuda itu melenggang pergi dan berkata hendak mengklaim hadiahnya sendiri. Todd langsung murka dan menghentikan rencana Tang yang hendak menguasai harta warisan. Tang mengelak dan berkata jika ia akan membagi dua hadiah itu. Todd tak percaya pada sang adik dan memaksa untuk pergi berdua. Setelah mereka berdebat panjang, Tom datang dengan menunjukkan hadiah lotre yang sebenarnya. Ternyata kertas itu bukan lotre jackpot yang mendapat hadiah utama. Kertas pertama yang mereka temukan bernilai 10.000 baht atau setara 5 juta rupiah. Tang tampak kecewa dan mengolok-olok kakaknya yang hendak menguasai harta sejumlah 5 juta. Todd langsung merobek kertas lotre itu dan memberikan separuh robekan kertas kepada Tang. Todd tak mau lagi berurusan dengan kertas lotre itu karena hanya membuang waktu dan menguras emosinya saja. Ia melenggang pergi dari rumah kontrakan Bucaba dan bersumpah tidak mau kembali. Setelah dua anak Bucaba pergi, tiba-tiba
Arwah wanita itu muncul dengan wajah penuh murka. Tip sampai ketakutan dan mengejarkannya kembali ke kantor. Sesamanya di kantor, Tupam memohon pada Ong agar berbelas kasihan dan memberi kesempatan pada mereka sekali lagi. Tak disangka, Lukcang sudah selesai berkemas-kemas untuk melenggang pergi. Tupam memaksa kakak seperjuangannya itu untuk tetap tinggal bersamanya. Tom setuju dengan keputusan Ong yang hendak memecat mereka berdua. Namun, Tip berkata bahwa semua orang berhak mendapat kesempatan kedua selama mereka menyesali kesalahan di masa lalu. Karena Ong terlanjur jatuh hati, mau tak mau, ia harus menuruti perkataan Tip untuk menerima Lukcang dan Tupam kembali. Setelah memberi petuah pada Lukcang agar tidak mencuri lagi, Tip meminta bantuan Ong untuk mengantarnya pulang. Tip membawa pria itu masuk ke toko Bibi Mei dan langsung masuk ke dalam kamar. Ong sempat salah tingkah mengira hendak diajak mantap-mantap. Ong meminta Tip untuk tidak berbuat seperti itu, apalagi Bibi Mei sedang tidak ada di rumah. Tip melenggang begitu saja membiarkan Ong berbicara sendiri. Pemuda itu bergegas menyusul Tip ke dalam kamar dan menunjukkan setiap catatan dari potongan adegan di ingatan. Tip cukup heran dengan ingatannya sendiri karena ia sempat melihat Lukcang dan Tupam yang berkaitan dengan brankas. Ia juga melihat satu orang bernama Kai. Sayangnya, Tip tidak ingat jika Kai, Lukcang, dan Tupam adalah pencuri yang dipekerjakan polisi, namun malah berkhianat. Bahkan Kai ditemukan meninggal di kuil, entah apa penyebab kematiannya. Ong ikut heran mengapa Lukcang dan Tupam tidak pernah membicarakan pertemuannya dengan Tip dan apa hubungan mereka dengan gadis itu. Tip meyakini Tupam dan Lukcang tidak mau diingat olehnya seperti menyembunyikan sebuah kejahatan. Itulah mengapa Tip meminta Ong untuk memberi kesempatan lagi pada Lukcang yang sudah mengkhianati mereka. Ia ingin mengawasi mereka berdua sampai ingatannya pulih sepenuhnya. Ong penasaran dengan seorang pria bernama Golf yang memiliki hubungan misterius di masa lalu Tip. Ia yakin Lukcang dan Tupam mengenal sosok pria bernama Golf itu. Pagi harinya mereka kembali ke rumah hantu Jabba. Nasnya gedung itu sudah dikunci dari luar dan tertera iklan rumah dijual. Pak Sagda menelpon Ong untuk menegaskan jika ia hendak mencari agen properti lain yang bisa menjual rukonya dengan cepat. Ong memohon waktu diberi tambahan untuk menyelesaikan permasalahan hantu di sana. Ia berjanji akan menjual ruko itu dengan harga tinggi setelah dibersihkan nanti. Dengan janji itu, Pak Sagda mau memberi waktu 1 hari lagi. Lukcang berjalan mendekati rumah untuk menurunkan spanduk iklan dijual. Tip berjalan mengikuti Lukcang sambil berkata apakah Lukcang hanya memiliki 2 tim atau 3 orang bersama Kai. Lukcang terdiam ketakutan. Ia berusaha untuk tetap tenang dan melontarkan guyonan tak lucu. Baru sebentar mereka masuk ke dalam gedung, Tip berlari keluar sambil berkata ada sesuatu yang terjadi pada hantu Bucaba. Tak disangka Lukcang berada di lantai 2 dalam kondisi dicekik oleh hantu wanita itu. Ternyata Bucaba marah besar dengan sikap Lukcang yang sangat jahat. Bahkan hantu pun benci dengan tabiat manusia yang suka berkhianat. Ia sampai heran mengapa Lukcang tega mengambil tiket lotre miliknya padahal Bucaba sendiri sudah mati. Ong menjelaskan jika Lukcang sudah mengembalikan tiket lotre itu, namun tiket yang ditemukan tidak memenangkan hadiah jackpot. Bucaba berkata ia membeli tiket lotre dengan nomor 01 yang benar-benar menang jackpot. Tupam menjelaskan jika tiket yang dicuri Lukcang nomornya 54321 bukan 01. Lukcang juga membenarkan jika tiket yang ia curi bukan yang dicari oleh Bucaba. Hantu wanita itu kian murka setelah Lukcang keceplosan dan ngaku mencurinya. Lukcang meminta maaf dan berjanji akan mentraktir barbeque. Begitu mendengar kata barbeque, hantu Jabba langsung menghilang. Tip mendengar suara dari atap gedung dan mengajak semua orang untuk memeriksa ke atas. Bucaba berdiri di samping alat barbeque sambil menangis sesenggukan. Nampan barbeque miliknya itu bergambar bunga sepatu. Hantu wanita itu teringat dengan pengalaman di masa lalu. Saat ia memenangkan lotre judi, ia selalu merayakan hal itu bersama dengan Todd dan juga Tank. Mereka bertiga hidup rukun bahagia dan tertawa bersama. Jabba kembali ingat dengan tiket lotre 01. Ia berhasil mengingat tempat menyimpan kertas berharga itu. Namun, Bucaba tidak mau memberitahu di mana ia menyembunyikan kertas itu. Ia masih trauma dengan tabiat Lukcang yang suka berkhianat. Bucaba meminta agar Todd dan Tank dibawa menemuinya lagi. Lukcang masih berusaha untuk melakukan negosiasi.
Ia merayu hantu wanita itu, namun tiba-tiba kemarahan Bucaba semakin mempuncak dan tak terbendung lagi. Ia memancarkan energi negatif yang sangat kuat hingga kepulan asap tebal memenuhi udara. Karena hari sudah siang, Ong meminta teman-temannya untuk bertindak cepat. Mereka harus bisa membawa Teng dan Todd kembali ke rumah itu agar Bucaba tidak marah lagi. Naasnya, Todd dan Teng sudah tidak peduli lagi dengan tiket lotre ibunya. Mereka saling bermusuhan setelah kematian Bucaba yang sangat mendadak. Pikiran buruk senantiasa melingkupi otak mereka berdua hingga menyia-nyiakan perjuangan seorang ibu yang ingin menyatukan keluarga. Luk Chang punya ide gila untuk mengarang cerita bohong. Ia yakin Teng dan Todd masih saling menyayangi sebagai kakak beradik. Jika mereka mengabarkan Todd sedang sakit, maka Teng akan langsung menjenguknya. Dan begitu pula sebaliknya. Ong langsung berbagi tugas untuk meyakinkan kedua kakak beradik itu. Tom, dan Tip pergi menemui Teng, sementara Ong pergi sendirian menemui Todd. Luk Chang ditinggalkan di rumah hantu Bucaba agar tidak bikin ulah. Tom acting menangis di depan Teng sambil berkata jika Todd dipukuli oleh debt collector sampai babak belur. Ia berusaha meyakinkan Teng dengan berkata jika Todd sedang sekarat di rumah sakit. Teng sampai panik mendengar hal itu dan langsung naik motor untuk menjenguk kakaknya. Tom meminta Teng untuk ikut dengannya saja agar bisa ke rumah sakit bersama-sama. Naasnya, Teng tak peduli dengan hal lain lagi dan tidak membalas para debt collector sampai babak belur. Seketika itu, ternyata Tom lari menemui Teng di parkiran setelah mendapat kabar dari Ong jika adiknya dipukuli debt collector. Mereka berdua saling bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ong dan timnya justru ketahuan berbohong hanya untuk mempertemukan mereka berdua. Tim menegaskan jika Teng hendak membalas dendam pada debt collector begitu mendengar kakaknya dipukuli. Tak disangka kakak beradik itu masih sangat menyayangi satu sama lain meski sering berselisih paham. Di tempat lain, Luk Chang menunggu di rumah Bucaba sambil terus menguatkan diri. Karena hatinya sedang galau, Luk Chang berencana untuk membuat postingan menyedihkan. Ia panik begitu menyadari ponselnya menghilang. Ternyata saat Bucaba marah di atap gedung, ponsel Luk Chang terjatuh dan tertinggal di sana. Luk Chang terlalu takut untuk naik ke atas lagi karena hantu Bucaba sedang ganas-ganasnya. Tak berselang lama, Ong dan Tip kembali ke rumah hantu. Mereka sudah berhasil membawa Todd dan Teng pulang ke ruko ibunya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Todd dan Teng sempat berbeda pendapat tentang pembagian hadiah lotre. Todd tercengang saat Teng bercerita tentang kebiasaan sang ibu sebelum meninggal. Ternyata, Bucaba sering menelpon Teng dan bercerita panjang lebar. Sementara Todd tidak pernah mendapat telepon dari ibunya dan merasa sebagai anak tersisih. Ia menduga sang ibu sebenarnya tidak menginginkan dirinya dan akan mewariskan uang lotre itu pada Teng seorang. Ia bahkan berkata jika Teng adalah anak kesayangan yang selalu diprioritaskan. Bucaba mendengar pertengkaran kedua putranya itu dari dalam rumah. Hantu wanita itu sampai menangis sesenggukan, merasa sakit saat anaknya tidak akur dan bertengkar terus. Ong justru khawatir pada nasib Bucaba yang masih menanggung kesedihan di alam kematian. Hantu wanita itu terduduk lemas di belakang rumah seolah hendak menyembunyikan tangisan yang mengiris hati. Bucaba merengek ingin kembali ke masa lalu saat dua putranya itu masih kecil dan hidup rukun. Bahkan mereka berdua selalu berpegangan tangan saat berjalan dengan ibunya ke toko lotre. Bucaba tak mengerti mengapa Todd dan Teng selalu berkelahi di usia dewasa hingga akhirnya berpisah tanpa pernah bertegur sapa. Bucaba ditinggal sendiri di rumah kontrakan. Untuk mengatasi rasa sedih, Bucaba membeli 2 lotre di setiap harinya untuk mewakili kehadiran kedua anaknya. Ia selalu berharap kemenangan besar itu bisa menjadi pemersatu keluarga. Tapi saat dirinya menang jackpot, Todd dan Teng justru berebut harta warisan. Ong ikut sedih mendengar hal itu dan tertunduk lesu di samping hantu Jaba. Ia menegaskan di setiap masalah mereka harus mengatasi penyebabnya dulu. Ong mengerti apa penyebab dari pertengkaran kakak beradik itu. Tip, Tupom, dan Tom langsung membawa kakak beradik itu untuk menunggu di lantai 2. Mereka masih terus berdebat hingga suasana kian memanas. Todd masih tidak terima dengan sikap ibu yang memfavoritkan Teng sebagai anak kesayangan. Teng berteriak saat ibu menelponnya. Ibu selalu memuji Todd dan membandingkan prestasi kakaknya yang lebih baik dari dirinya. Todd mengaku sakit hati saat dia membutuhkan perhatian ibunya, tapi sang ibu selalu mengkhawatirkan anak bungsu.
Ong menunjukkan penyebab permusuhan antara kakak beradik itu pada arwah Bu Chaba. Alasan mereka bertengkar terus adalah karena sikap Ibu Chaba yang kurang adil dalam membagi kasih sayang. Dengan derai air mata, Bu Chaba meminta maaf pada dua anaknya itu. Ia tak tahu sikapnya menjadi alasan pertengkaran anak-anak. Ia hanya tak ingin Teng merasa rendah diri karena prestasinya tidak sebaik Todd. Padahal ibu selalu mengagumi anak pertama sebagai panutan yang baik bagi adiknya. Karena semua orang selalu memuji Todd, ibu jadi kasihan pada Teng dan menaruh perhatian lebih pada anak bungsu. Ia hanya ingin mengimbangi kehidupan yang terasa berat bagi Teng. Namun ia sendiri tidak bermaksud untuk mengabaikan Todd, apalagi membedakan kasih sayang antara mereka berdua. Tupom tak tega melihat Bu Chaba dan memohon agar kakak beradik itu berbaikan lagi. Untuk membuktikan semua perkataan Bu Chaba, ia mengajak ke tempat penyimpanan tiket lotre. Saat mereka pergi, Tupom mendapat pesan misterius dari Lukcang dan tidak ikut naik ke atap. Bu Chaba sudah menunggu di samping alat barbeque. Ia selalu berdoa saat makan barbeque agar anaknya bisa kembali makan bersama dan penuh bahagia. Todd dan Teng masih ingat di saat mereka makan malam bersama dengan penuh kehangatan di sana. Begitu melihat anaknya tersenyum, Bu Chaba menunjukkan ke arah ubin dan berkata tiket lotre itu ada di sana. Todd dan Teng langsung bekerja sama untuk membuka ubin barbeque itu. Anehnya saat dibuka tak ada kertas apapun di sana. Bu Chaba kaget karena pagi tadi kertas itu masih ada di sana. Saat Teng dan Todd hendak pergi, Ong berkata jika ia tahu siapa pencurinya. Ternyata benar, Lukcang lagi-lagi mencuri tiket lotre itu dan memberikannya untuk Tupom. Ong menemui Lukcang yang berencana kabur dari rumah angker itu. Bu Chaba kehilangan kesabaran dan langsung mencekik leher Lukcang hingga pria itu tak bisa berkutik lagi. Tupom menunjukkan tiket lotre itu agar Bu Chaba melepaskan cekikannya. Ternyata Lukcang tidak berniat mencuri, namun ia hanya mengamankan kertas itu agar tidak hilang tersapu angin kencang. Tom memeriksa nomor lotre itu di internet yang ternyata benar-benar menang hadiah jackpot. Todd dan Teng sangat bahagia hingga saling berpelukan sampai bersorak kegirangan. Teng justru memberikan kertas itu pada Todd agar sang kakak bisa mengklaim hadiah itu. Todd langsung mengajak Teng untuk pergi bersama dan dibagi dua dengan nominal yang adil. Tip melongok ke atas di mana hantu Bu Chaba ikut tertawa bahagia. Ia menghampiri sosok hantu itu bersama Ong dan mendengar semua ungkapan hati Bu Chaba. Ternyata ia merasakan bahagia yang lebih besar dari saat memenangkan lotre. Kerukunan anak-anak Bu Chaba itulah yang jauh lebih berharga dari hadiah jackpot puluhan juta. Bu Chaba berterima kasih pada Tip dan Ong yang sudah memberi hadiah besar dalam hidupnya. Begitu semburat cahaya menyinari wajah Bu Chaba, hantu wanita itu langsung mendoakan Tip dan Ong agar senantiasa dipenuhi keberuntungan. Bu Chaba pamit dari dunia manusia dan melenggang pergi ke alam baka. Tepat setelah Bu Chaba pergi, Tip teringat dengan kenangan indah di masa lalu. Rasa bahagia Bu Chaba membuat memori bahagia di kepala Tip mencuat ke permukaan. Gadis itu terlihat mengenakan baju pengantin dan menyambut kedatangan seorang pria misterius. Tip hanya terdiam saat menatap wajah Ong seperti hendak menutupi pernikahan itu. Seperti apa masa lalu Tip yang sebenarnya? Saksikan di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.